Jadi kemarin gue baru aja selesai nonton The Fabelmans. Ini film yang rilis di tahun 2022, disutradarai oleh Steven Spielberg, ditulis oleh Steven Spielberg juga dan ada Tony Kushner. Tentang kehidupan Semi Fabelman dan kecintaannya terhadap dunia film. Jadi di sepanjang film ini kita ngelihat dari masa kecilnya si Sam, di mana pertama kali dia terekspos dengan film, sampai progres dia terhadap kecintaannya di bidang ini. Kurang lebih seperti itu. Dan ketika gue nonton di bagian awal-awal ya, terutama di openingnya ya, buat gue itu langsung ngingetin gue dengan masa kecil pada saat pertama kali gue nonton di bioskop gitu. Dan itu filmnya antara antara Power Rangers atau Mortal Kombat. Cuma seingat gue sih, kayaknya gue nonton Power Rangers ya. Dan saat itu juga masih 21 belum XX1. Gue nonton datang ke sana sekitar sekitar malam seingat gue, dipakein jaket dan gue nonton sekeluarga. Cuma kayaknya gue ketiduran sih di pada saat pertengahan film itu ya atau pas gue nonton. Sama gue sendiri ngebuat channel YouTube yang ngebahas mayoritas mengenai film ya. Itu karena juga nonton filmnya Lost in Translation-nya Sofia Coppola gitu. Dan dari situ gue bisa ngerasa bahwa film tuh bisa lebih dalam dari hanya sekedar sebuah hiburan gitu. Film itu bisa ngebuat lu ngerasa nggak sendirian, dimana lu bisa ngerasain apa yang dialami dengan karakter yang ada di film ini atau di film-film lainnya gitu karena mengalami keadaan yang kurang lebih sama dengan penontonnya. Dan entah kenapa ya feeling itu yang gue dapet sih dengan ketika gue nonton film ini ya gitu karena ada beberapa bagian yang ngebuat gue melihat ke belakang gitu mungkin lebih lebih dia bisa dibilang agak sedikit nostalgia dengan kehidupan yang ada di masa lalu gue gitu, terutama di bagian momen-momen pentingnya. Dan kalau buat gue sendiri di film ini ya, kalau ngomongin dari aspek cerita itu ya nomor kesekian sih gitu. Tapi yang langsung yang kena banget di gue itu adalah efek selama gue nonton yang sangat terasa gitu. Gimana lu bisa ngerasain excitednya si Sammy ini yang sangat suka dengan bagian filmmaking dan juga gimana lu harus bisa nerima ketika ada hal yang menodai itu gitu. Jadi setiap lu menjalaninya itu lu akan teringat dengan memori buruk yang ada pada saat itu juga gitu. Karena balik lagi kalau ngomongin manusia ya secara umum ya kita ya hanya sebatas memori dan kesadaran. Dan kalau ngomongin film ini secara keseluruhan, bisa dibilang ini film yang punya charm-nya tersendiri atau efeknya ya ke gue sebagai penonton gitu karena aspek nostalgia yang dari tadi gue singgung-singgung dari awal konten ini. Dan film ini juga terhitung punya durasi yang cukup panjang, kurang lebih 2,5 jaman. Dan salah satu ketakutan gue sebelum gue nonton itu adalah takutnya jadi ngebosenin gitu. Tapi untungnya enggak untuk film ini. Bisa dibilang terhitung film yang cukup ringan juga, gampang untuk diikutin. Dan kalau jujur-jujuran gitu dari sisi cerita sih ya ini terhitung simple banget gitu. Nggak ada hal baru yang dibawain di sini kalau menurut gue gitu. Bahkan terhitung biasa aja. Karakternya juga nggak terlalu kuat kecuali si ibu, bapak, dan Sam. Sisanya ya nggak begitu menonjol banget lah kalau menurut gue ya. Tapi yang aspek paling spesialnya atau nyawanya ya adalah efeknya ini gitu ketika gue nonton gitu yang kayak tadi gue bilang. Ada di aspek nostalgianya gitu. Jadi gue nonton sambil mengingat-ingat masa lalu gue. Karena kalau ngomongin sedikit ya di luar film gitu, dari keluarga gue gitu, terutama dari keluarga bokap itu terhitung bisa dibilang ya cukup suka nonton lah gitu. Jadi ketika gue kecil, gue udah terekspos dengan film
dan ya kurang lebih seumuran si Sam juga di awal film ya. Itu gue udah tahu yang namanya Demonic Toys, terus ada Bride of Chucky, dulu gue suka banget nontonin Robocop 2. Walaupun secara rating dengan umur gue pada saat itu terbilang ngaco, tapi sekarang tuh jadinya salah satu hal yang cukup memorable buat gue. So, The Fabelmans ini salah satu film ya bisa dibilang yang terbaik, salah satu film terbaik di tahun ini. Ada seorang cameo di mana gue emang ngefans dengan dia, dan dia seingat gue sekarang tuh sering banget ngebawain berita cuaca ya di channel YouTube-nya. Terhitung film yang simple tapi bisa ngajak gue untuk ngelihat ke belakang karena ya emang gue cukup suka dengan dunia film ini sejak kecil. Bisa dibilang menghibur juga dan optimistik. Cuma akan lebih kena ya kalau yang nonton itu berada di dunia perfilman ini. Kalau ditanya rekomen apa enggak, buat gue iya gitu, tapi gue juga nggak akan kaget atau nggak akan heran ketika ada yang bilang film ini membosankan gitu. Karena emang ada beberapa bagian yang agak sedikit lambat juga gitu. So, itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.